Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita bersyukur pada hari ini, hari Jumat, hari yang sungguh sangat agung, hari yang mulia. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat bersama kita karena mereka tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa jadi berada di rumah sakit, mungkin dalam ruang-ruang perawatan. Ada yang di UGD, ada yang di ICCU. Mereka itu hanya satu permintaan mereka, bagaimana untuk sehat. Tidak ada permintaan lain bagi orang-orang yang sakit kecuali sehat. Sementara kita di masjid ini punya kesempatan untuk minta banyak. Di samping kesehatan, rezeki, dan terutama nikmat iman dan Islam agar dipelihara terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pada tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 134 sebagaimana yang kami bacakan tadi, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal qaziminal ghaiz, dan orang-orang yang selalu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang suka memaafkan. Allahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang berbuat baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini saya fokus pada wal qaziminal ghaiz, menahan amarah. Di dalam ilmu kedokteran, orang yang marah itu hormon adrenalin dilepaskan banyak di dalam darah. Apa kegunaan dan kejelekan hormon adrenalin? Hormon adrenalin itu hormon yang memacu keberanian, konsentrasi, memacu energi. Tetapi hormon adrenalin itu mempunyai efek yang tidak bagus juga dalam tubuh kita. Yang pertama, di lambung, dia menyebabkan pengeluaran asam lambung yang banyak, sehingga orang yang marah itu pasti mengeluh sakit ulu hati, sakit sekali. Yang berikut, efek dari hormon adrenalin, denyut jantung menjadi cepat dan keras. Apa akibatnya? Tekanan darah meningkat dengan tiba-tiba. Bagi orang yang sudah mempunyai gejala-gejala penyempitan, misalnya di jantung, di kepala, maka orang yang marah dengan tiba-tiba bisa saja terjadi serangan stroke,
Makanya sering kita dengar ada orang stroke karena marah. Ada orang masuk rumah sakit karena marah. Dan yang lebih berbahaya, hormon adrenalin itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dan yang berbahaya itu, kalau yang menyempit itu pembuluh darah di jantung yang dikenal dengan pembuluh darah koroner. Bisa mati mendadak. Tekanan yang tinggi ke otak menyebabkan turbulensi darah di kepala. Apa yang terjadi? Metabolisme otak terganggu. Pikiran menjadi tidak rasional. Sehingga orang marah itu, istri tidak dilihat lagi sebagai istri. Suami tidak dilihat lagi sebagai suami. Atasan tidak dikenal, bawahan tidak dikenal. Keluar kata-kata memaki, mencela, memfitnah, bahkan bisa jadi membunuh. Pernah kita mendengar seorang ibu membunuh suaminya karena suaminya tidak menyetorkan gaji ke-13. Istrinya marah, otaknya tidak rasional. Suaminya tidak dilihat lagi. Dia mengambil bensin, dia tumpahkan kepada suaminya dan dia membakar suaminya. Hanya karena marah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa akibat dari marah itu lebih besar dibandingkan dengan penyebab marah. Penyebab marah hanya gaji. Gaji 13 berapa? 4 juta. Tetapi hilang nyawa seorang suami. Dan istri menderita karena punya anak 2. Jamaah masjid yang dirahmati Allah, ada 4 golongan orang-orang itu jika dibagi berdasarkan tipe amarahnya. Yang pertama, ada orang yang mudah marah atau cepat marah, tetapi cepat hilang. Mudah marah tapi cepat hilang. Ini biasanya marahnya orang tua kepada kita. Tipe yang kedua, ada orang yang lama baru marah, tetapi ketika dia marah cepat hilangnya. Ini tipe manusia yang bagus, tidak mudah marah, tingkat kesabarannya tinggi. Dan kalau dia marah pada tempatnya. Kalau seorang pemimpin di kantor, dia marah dalam kerangka mengatur, sehingga yang keluar adalah kata-kata bijak, nasihat. Setelah itu kemudian hilang, dia tidak pendendam. Ada orang yang lama baru marah, tetapi kalau dia marah lama hilangnya. Ini juga tidak terlalu bagus. Walaupun dia tidak mudah marah, tapi kalau dia marah lama hilangnya. Ini tipe orang pendendam, biasanya mengidap hipertensi. Dan yang keempat, ada orang yang mudah marah dan lama baru hilang. Ini tidak bagus. Ini tanda-tanda orang akan kena stroke. Dan biasanya pergaulannya tidak bagus, silaturahimnya juga tidak bagus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tinggal memilih tipe yang mana. Tetapi yang jelas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wal qaziminal ghaiz, kendalikan amarah. Karena apa? Yaitu tadi, akibat dari marah lebih berat, lebih besar dari penyebabnya. 5 menit kita marah, sudah berapa umpatan makian yang keluar dari mulut kita, dan berapa banyak orang yang tersakiti. Oleh karena itu, marilah kita mencontohi Rasulullah yang tawadhu, mampu mengendalikan amarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.